Gini. Saya kan sebenarnya bukan orang pandai juga, tapi ini kan saya kebenaran Pengalaman. saya udah tua, kamu belum tua kan? Saya udah pernah tua, kamu belum pernah tua saya ini. Nah, kalau pesan-pesan pada saya itu masih pepatah kuno. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Iya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Nah ini, jadi artinya gini, anak-anak sekarang nih kan saya selalu bilang sama anak saya, kalau cari uang, dapat uang 100, kalau bisa 100 hari ini habis. Jangan, kalau ada uang bisa ada 100, habisin aja paling banyak 5 perak gitu. Yang lain ditabungin. Orang bilang pelit atau apa, masa bodoh. Jangan juga lifestyle-nya gaji misalnya UMR 4 juta, mau pergi ke restoran sekali makan 1 juta, tekor bandar, ya kan? Jadi kalau udah gaji 4 juta UMR, udah makan di rumah aja dulu deh, simpen nih duit, tabungin. Pertama, yang kita penting, bukan gaya hidup, kita harus beli rumah. Karena rumah itu nanti pertama, jangan beli mobil dulu. Mobil sekarang Grab ada, taksi ada, naik motor, ojek bisa. Rumah itu kalau bisa kita harus punya. Sebagai manusia kita harus punya tempat hunian. Kalau rumahnya layak, rumahnya enak, pikiran juga enak, tenang, baru kita bisa berkarya lebih banyak. Nah, setelah sudah mumpuni, sudah mapan, sudah ada uangnya cukup banyak, rumah udah terbeli, baru mulai pikirin mobil. Nggak perlu pakai jam-jam mewah, ya, nggak perlu. Mobil pun juga pakai mobil yang bisa ngegelinding aja. Bahkan kalau perlu, mobil itu bisa dikaryakan. Misalnya kalau nggak dipakai, bisa sambil nyari Grab supaya nambah-nambahin duit gitu. Anak sekarang pada gengsi, jangan gengsi makan biaya bos, ya kan? Pertanyaan dari Instagram buat Pak Yusuf Hamka. Oke, pertanyaan pertama. Apa tuh? Dari @fajih. Kenapa udah nggak aktif di Instagram, Pak? Bukan nggak aktif, itu kan yang operate, itu kan putra saya. Saya kadang-kadang pikir, aduh, ntar ada berita-berita apa gitu ya, susah mau kasih ke anak saya, captionnya apa tuh, suka lupa. Karena ini kita lagi nguber kontrak yang untuk Harbor Route 2, makanya jadi saya lebih konsentrasi bantuin putri saya lagi mau bikin kontrak Harbor Route 2. Ini kan kontrak yang 16,9 T bikin jalan tol ini. Jadi mudah-mudahan sih dalam bulan ini kita bisa teken kontraknya, kita sudah mulai kerja ke depannya gitu. Jadi makanya saya bilang, udah deh yang Instagram biar anak-anak saya yang operate, cuman rupanya dia nggak berani operate sebelum dapat arahan captionnya apa gitu. Betul. Jadi ya udah gitu. Nanti deh kita akan tetap kasih berita-berita perkembangan deh kalau udah senggang. Kalau proyek seperti itu harus pembebasan lahan dulu atau itu tanahnya udah matang semua? Kebenaran saat ini tanahnya sudah ada di samping tol kita dan di atas sungai Kali Ancol. Gitu. Kalau biasanya kita harus pembebasan lahan dulu gitu. Tapi kita teken kontrak dulu sama pemerintah, pembebasan lahan itu dibantu oleh pemerintah, dan pembebasan lahan itu di zamannya Pak Jokowi dan Pak Basuki itu bukan ganti rugi tapi ganti untung. Mereka pakai appraisal KJPP. KJPP diuntungin dong. Diuntungin. Jadi harga market berapa di situ. Jadi bukan harga NJOP. Makanya Pak Jokowi sama Pak Basuki sih, I think the president is the best president that we ever have lah. Luar biasa. Oke, berikutnya dari @yuda29. Nah, dia tanya, bosen nggak jadi orang kaya, Pak? Nah, untungnya gini, saya nggak pernah berasa jadi orang kaya, jadi saya nggak bosen-bosen. Kalau saya berasa jadi orang kaya ya. Jadi karena sampai saat ini, Rudy lihat, mana sih gaya saya kayak gaya orang kaya, celana aja jeans, belinya di Bandung, di Ciamplas, baju juga biasa aja, ya kan, pakai jam tangan juga Seiko, nggak berasa kaya, cuman ya cukup-cukup aja lah, maksudnya mau makan bisa lah, kita mau apa, ya, cuman kalau beli bosen, tanah 1000 hektar bisa, mau beli pesawat bisa, mau beli supercar bisa. Tapi gini loh, setiap kita mau beli barang, kita lihat azas manfaat. Ya, kalau azas keinginan, mau beli tanah ribuan hektar, mau beli supercar, pesawat, itu azas keinginan. Cuman azas manfaatnya ada nggak? Kalau azas manfaatnya nggak ada, saya pikir
sudahlah, keinginan aja. Kayak tadi saya bilang baru di Ruth, kalau ada Bugatti, saya numpang nyobain deh. Itu kan keinginan doang, keinginan nyobain. Nanti begitu kita merawatin juga, aduh kita males juga. Saya bahkan sekarang, kemarin 3 bulan lalu mobil Phantom Drophead saya ada yang mau beli, jual. Ya kan. Sekarang ada yang nawar lagi Bentley saya, ada yang Mulsanne, ada yang Flying Spur, mau jual. Terus ada yang Rolls Royce Dawn, jual, nggak ada masalah. Saya bahkan ya pakai Alphard aja cukup deh, atau Range Rover begini aja cukup kok, udah nggak perlu yang mewah-mewah gitu. Keren. Oke, berikutnya dari @abukabib007. Caranya biar jadi manusia bermanfaat. Seperti Pak Yusuf nih. Bagaimana caranya, Pak? Gini, cari duit dulu banyak-banyak. Kalau bermanfaat, kalau nggak punya duit, bagaimana manfaat? Iya kan? Jadi cari duit dulu banyak-banyak. Oleh sebab itu kerja keras, kerja amanah, ya buat jaringan. Jaringan itu pertemanan. Jangan culas sama teman. Dan satu, ingat kata-kata saya yang paling penting. Berteman itu ada kata-kata yang paling penting adalah loyalty. Loyalty is the best commodity for the friendship. Kalau kamu hianatin teman kamu, itu akan nyebar kemana-mana. Tapi kalau kamu setia kawan, kamu akan disayang sama teman-teman kamu. Dan bahkan kalau ada apa-apa, proyek-proyek apa, kita pasti dibantu. Kita ada kesulitan, dibantu. Ada orang bilang, Kang tahu, langsung kasih aja nih, gitu. Nah, saya alhamdulillah, teman-teman saya, dari orang kaya sampai orang susah, semua saya berteman. Karena apa? Justru karena orang susah, doanya orang-orang susah itu dijabah malaikat. Makanya saya disayangi sama orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya tinggal bagaimana kita memanage bertemanan dengan orang kaya supaya kita bisa ikut kaya. Dulu saya belum kaya, saya cuma mimpinya gini. Kita nggak perlu jadi orang kaya, tetapi kita perlu berteman dengan orang kaya dan memanfaatkan kekayaan para orang kaya demi kejayaan kita juga gitu. Tapi ternyata Allah kasih, lu nggak perlu memanfaatkan orang kaya, jadi orang kaya aja udah sekalian gitu. Nah ini Allah yang kasih. Konglomerat malahan. Kalau orang kaya tuh hartanya masih bisa dihitung, Pak. Gitu ya? Iya, kalau Pak Yusuf nih nggak kehitung, itu udah konglomerat. Cara ngitung valuasi nilainya aja udah bingung saking banyaknya. Bukan, gini, konglomerat juga tidak bermanfaat buat apa? Ya kan, buat saya ginilah. Kita boleh kaya, maksudnya di atas rata-rata orang, ya. Tapi kita bisa memberi lapangan pekerjaan kepada orang banyak. Terus kita bisa berbakti kepada negeri, bermanfaat di kala negeri memanggil kita, di kala negeri membutuhkan kita, dan kita harus cinta tanah air kita. Itu yang paling penting. Karena kita kaya, konglomerat, kita berkhianat, kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, itu buat diri sendiri dan tidak bermanfaat buat orang lain. Buat apa? Iya kan, kita mati berkubang tanah cuman tanah 1x2, tutup pakai kain kafan, nggak ada yang bawa apa-apa. Istri cantik pun nggak mau, ya kan. Kalau anak-anak gagah semua yang pada kaya nggak mau ikut kita semua. Begitu kita di kuburan, paling dia ingat hari ketiga, hari ke-100, hari ke-1000. Setelah itu udah kagak ingat lagi. Oleh sebab itu kita harus banyak manfaatnya supaya hidup abadi nanti di surga situ, katanya supaya kita lebih sejahtera daripada di dunia. Itu kan yang paling penting. Kalau sekarang kita udah tahu, yang namanya kaya apa? Punya mobil, punya rumah, iya kan? Punya duit gitu kan. Bahkan kalau syukur-syukur bisa banyak mobil kayak Pak Rudi. Wah, bisa naik ini, bisa punya pesawat pribadi gitu kan. Nah, saya sama anak-anak saya bilang, saya kerja aja deh. Nah, ada duit-duit. Bahkan saya bilang, barang-barang saya yang mewah-mewah, kalau bisa, kalau ada yang mau beli tahun ini, tahun depan, semua saya jual-jualin. Saya nggak kepengen pakai barang mewah. Lebih baik uangnya saya manfaatkan buka lapangan pekerjaan buat orang banyak. Gitu. Jadi itu, jadi ya yang namanya kaya itu bukan hartanya loh. Kalau menurut saya, kaya itu hatinya. Kalau hatinya kaya, kita timbul empati, timbul simpati lihat orang susah. Terus kita mau berbagi. Terus kalau kita kaya, duit banyak dikumpulin terus sampai dimakanin kutu, nggak mau berbagi. Iya itu. Jadi terus buat apa kaya, nggak bisa nikmatin. Terus banyak orang kaya karena dia ketakutan ngumpetin duitnya, akhirnya dia was-was.
was-was, dia kagak berani keluar. Terus dia was-was jaga Dirampok, kesehatannya, dia kagak iya. berani makan. Iya. Iya kan? Akhirnya nikmatnya Nggak di bisa mana? nikmatin, betul. Nggak bisa nikmatin. Kita biasa-biasa aja. Saya jalan nggak ada pengawal. Iya. Saya supir Sabtu Minggu nggak ada, saya Soalnya bawa banyak sendiri. yang sayang sama Pak Yusuf nih, orang baik soalnya jadi nggak perlu pengawal. Yang penting banyak temen. Iya. Dan jangan berasa lebih hebat dari orang. Kalau ketemu kerumunan orang banyak, saya selalu Assalamualaikum, permisi, numpang tanya gitu. Dan kalau perlu kita nundukkan badan kita, jangan merasa tegap gitu. Orang ngelihatnya juga sebel orang kampung. Tapi kalau orang kampung, kita makin nunduk, dia makin nunduk kepada kita. Iya. Tapi kalau kita makin tegap, dia bilang kalau bahasa Sundanya, masa bodoh teing katanya, urusan Iya. apa melu gitu. Betul, Nah betul. itu, jadi Wah. filosofi saya selalu ketemu orang kecil kita harus lebih makin nunduk daripada itu orang kecil, dan insya Allah dia akan lebih hormat kepada Wah, kita. gila, keren banget, keren banget, keren banget. Pertanyaan terakhir, Pak, Iya. dari @Andi Hilsyah. Ikhlas versi Yusuf Hamka. Wah, gimana versi Pak Yusuf Iya. Hamka ikhlas? Ini terakhir, ntar ada lagi juga nggak apa-apa. Oh. Jadi kan muter bentar ya. Ikhlas itu nggak mudah. Iya. Ikhlas itu selain harus belajar, kedua memang udah apa sih passionnya gitu. Iya. Ya kadang kan ngasih duit, aduh beban hati. Bantuin orang aja kadang juga, aduh males kayak gitu kan. Nah Iya. ini Pak Yusuf kan punya pola pandang beda. Pokoknya ya sama temen loyal, saling bantu sesama. Itu kan perlu keikhlasan tingkat tinggi begitu loh. Jadi nggak self-center, terlihat dari cara berbusana, pakaian, apa itu kan artinya orangnya ya ikhlas aja apa adanya kan seperti itu. Nah apa sih bisa seperti itu, bagaimana tuh Pak? Gini, saya memang dari kecil gitu ya, kadangkala waktu dagang es mambo di Istiqlal sama teman-teman, saya kan misalnya dagang omset 100 nih masing-masing, Iya. habis nih, Iya. saya bisa bawa pulang 125 karena saya dapat tip. Oh dapet. Saya dapat tip. Nah, dapat tip sebenarnya saya kan bisa simpan aja, Iya. tapi saya traktir teman-teman saya makan. Ayo makan nih, gue dapat lebih duit nih Iya. gitu. Ini memang udah passion juga. Satu, kedua, karena saya dapat banyak. Saya ya orang bilang kalau orang nggak ikhlas biasanya dia kekepin duitnya aja, pelit gitu. Iya. Nah, ikhlas ini mungkin kalau saya menganggapnya 25 perak itu sangat banyak gitu. Iya. Orang mungkin sangat sedikit. Jadi saya pikir, berbagi aja. Saya bagi kadang-kala 10-15 peraknya saya buat makan. Sisanya 10 perak buat nabung gitu. Saya nggak apa-apa. Nah, ternyata dengan begitu, rupanya teman-teman yang kebagian, dia pada doain saya. Dia pada doain saya, bahkan setelah mereka besar, dewasa, mereka jadi pejabat, jadi orang, oh iya, bagi tuh si Yusuf gitu. Jadi dari kecil kita sudah tanamkan, kita berbagi. Nah, ternyata orang-orang yang kita anggap remeh gitu, orang kampung atau apa, satu saat mereka jadi orang. Jadi orang besar. Nah, jadi orang Iya. besar, dan mereka ingat kita. Makanya ikhlas itu harus dari kecil, dari muda. Ikhlas itu bukan hanya memberikan uang. Ikhlas itu memberikan nasihat, memberikan tenaga. Kami dulu waktu di kampung di Samarinda itu daerah Muslim. Iya. Waktu itu saya belum Muslim. Terus kalau kami merayakan hari Natal atau Imlek, itu orang-orang Muslim yang bantu. Terus kemudian pas mereka lagi Lebaran, kami juga datang ke rumahnya, bantu. Di sana mereka bilang nggak usah bantu, malah kami disuruh makan ketupat, sayur, opor, ayam. Wah, pokoknya enak dari sana. Jadi saya berasa hubungan kekeluargaan itu menciptakan suatu sinergi, sehingga sinergi positif itu membuat kita jadi bahagia. Iya. Bukan kaya nih, kita nggak bicara Belum kaya. kaya, Bahagia. bahagia. Bahagia itu akan menciptakan kekayaan. Kekayaan itu syukur-syukur bisa menciptakan keikhlasan. Kadangkala orang kaya belum tentu Belum ikhlas. tentu ikhlas. Iya. Bisa makin pelit. Nah, itu Iya. karena dia berpikir akan hidup 1000 tahun lagi. Dia Iya. lupa bahwa besok lagi mungkin dia harus mati. Betul, betul. Iya kan?